Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan membawa diri kita untuk mengizinkan Tuhan membangun kita sampai kita menjadi sebuah pribadi yang mengerti isi hati Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang taat. Karena saya percaya bahwa ketika pribadi kita bertumbuh menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan, maka pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, aktivitas kita akan didukung oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari pelayanan kita. Tuhan sangat fokus kepada pribadi kita. Karena itu di Matius pasal 7 kita melihat bahwa ada orang-orang yang membangun dirinya di dalam pelayanan. Tuhan, aku sudah bikin mujizat. Tuhan, aku sudah bernubuat. Tuhan, aku sudah mengajar. Tetapi justru pribadi mereka ditolak. Karena itu kalau pribadi kita ditolak, seluruh aktivitas kita justru nggak ada apa-apanya. Seperti misalnya Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahannya ditolak. Kenapa? Karena sebenarnya itu menunjukkan pribadinya. Karena itu saya berdoa, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi, diterima oleh Tuhan. Karena kita mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Karena itu sebelum saya lebih jauh masuk kepada topik kita, untuk hari-hari ke depan kita tetap bisa setia di dalam proses. Saya ingin mengingatkan kita untuk membaca hari ini dari kitab Imamat pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai ayat yang ke-59. Satu pasal saja, karena cukup panjang Bapak Ibu. Lalu jangan lupa kita membaca di Perjanjian Baru kitab Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Cukup panjang juga, tapi mudah-mudahan kita semua bisa setia dan tekun. Mazmur kita baca pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Dan untuk hikmat Soleman kita baca untuk sebagai hikmat kita hari ini dari kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-10. Dikatakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Kita akan mulai kembali belajar bahwa betapa pentingnya untuk kita tetap di dalam proses Tuhan. Karena saya menyadari untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan, ya, digenapi seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Kita perlu punya kapasitas pribadi kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Untuk sampai ke tahap itu, kita butuh karakter kita terbentuk dan itulah dibutuhkan proses. Tuhan pakai tekanan, aniaya, penderitaan, sengsara. Makanya kita harus menang terhadap cobaan dan godaan. Kenapa? Karena proses. Yang pertama itu akan memurnikan kita. Kata memurnikan itu, saudaraku, membuang hal-hal yang tidak diinginkan sampai tinggal yang diinginkan. Yang benar, yang suci, yang mulia, persis sesuai dengan standar Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa kalau seseorang punya emas dan emasnya itu kualitasnya mahal dan tinggi, maka emas itu harus melalui sebuah proses. Proses apa? Proses pengapian. Supaya emas itu dimasukkan kepada perapian dengan suhu-suhu yang tertentu. Makanya sebelum Tuhan memakai Yusuf, sebelum Tuhan memakai Daud untuk rencananya, mereka masuk kepada proses. Kita tahu bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana pangkat jabatannya diambil, ya, banyak hal. Dan proses itu adalah untuk memurnikan kita sampai kita memiliki pandangan yang sama seperti pandangan Tuhan. Karena itu tetaplah dalam proses, karena proses akan menghasilkan kemurnian di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu taat, kita perlu mengikuti prinsip-prinsip Tuhan, kita perlu tunduk, kita perlu berjalan di dalam pertobatan, perlu berserah kepada Tuhan. Kita jangan malah memberontak, mengikuti jalan kita sendiri. Cenderung orang ketika menghadapi proses, dia berhenti. Dia lari, dia ikutin maunya, dia tidak belajar untuk tekun dan setia. Proses bukan hanya memurnikan kita dari motivasi kita, tapi proses akan membawa kita untuk sampai pada tingkat the end of me, mati bagi diri sendiri. Istilah kita dalam pemuritan adalah yang dimana kita mengalami yang namanya peremukan daging kita. Kita seperti biji gandum. Biji gandum itu tidak bisa berbuah banyak kalau dia tidak masuk ke dalam tanah, mengalami proses suhu
panas tertentu daripada tanah itu, sampai kulit-kulit luar kerasnya itu mulai melemah, melembek, melembut, dan kehidupan itu baru keluar. Saya percaya jiwa dan kedagingan kita adalah seperti kulit keras yang membungkus roh kita, di mana roh kita itu ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, dan itu terbungkus sedemikian rupa, dan dia tidak akan pernah bisa keluar. Sementara kejiwaan kita masih begitu hebat, kedagingan kita begitu hebat. Karena itu Alkitab berkata bahwa apa yang mungkin kita pikir hikmat Tuhan, bisa saja itu cuma hikmat kita. Karena di dunia ini ada 4 hikmat. Hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat setan-setan, dan hikmat Tuhan. Terus cara kita mengukurnya gimana? Kita lihat buahnya. Kalau itu hikmat Tuhan, dia murni, ada damai, ada sejahtera. Jadi terkadang pikiran kita gini, oh begini, ada hikmat. Kita pikir hikmat Tuhan, ternyata itu cuma jatuhnya adalah hikmat manusia. Sehingga itu yang membuat terkadang Tuhan gak bisa mengalir. Harta atau bau harum Kristus itu tidak bisa keluar dari hidup kita karena terbungkus oleh jiwa kita yang begitu hebat, daging kita, kesombongan kita, semua itu sulit sekali untuk membuat kita sampai kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu proses akan memurnikan kita. Proses akan membuat kita masuk kepada jalan di mana hikmat kita, kemanusiawian kita itu mati. Makanya Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dirimu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Dan menarik, ayat berikutnya berkata, di ayat yang ke-6-nya ini, ayat 7-nya ini dikatakan, janganlah anggap dirimu pintar dan bijak, percayalah kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini, seringkali kita menganggap diri kita pintar dan bijak, dan justru itu yang menghalangi. Karena itu kita perlu mengalami proses, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, di mana kita perlu dibukakan, perlu melihat tuntunan dan hikmat Tuhan. Karena itu, ini adalah bagian daripada pemurnian kita, untuk kita sampai kepada fase di mana daging kita mengalami kematian. Tapi percayalah, ketika kita justru kedagingan kita, hikmat kita tunduk kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan bisa menggenapi. Ya, Tuhan bisa dengan leluasa memakai kita. Ya, jadi tujuan kita tidak bisa digenapi di bawah kondisi di mana kita nggak mati untuk diri kita. Jadi Tuhan telah menciptakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan membawa dampak yang besar kepada dunia dengan kasih dan kuasanya. Karena itu mari kita berhenti dari mementingkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak menjalani proses Allah ini, kita tidak akan pernah bisa berubah. Dan kalau kita nggak berubah, kita tidak bisa menggenapi rencananya bagi kita. Karena itu ingat bahwa Yesus juga menjalani proses yang sama. Sebelum dia dinyatakan, dimuliakan, dia mengalami proses, dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib. Tapi kita melihat itu adalah proses supaya Yesus, ya, dia sampai kepada titik finishing well. Dan itu memang tidak mudah, itu menyakitkan. Tapi kita lihat bahwa akhirnya rencana yang sudah didesain atas hidupnya untuk keselamatan dunia ini bisa terjadi. Saya berdoa kita bisa memahami bahwa proses Tuhan adalah memurnikan kita yang pertama. Yang kedua adalah untuk membuat kita mati bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan pengertian kami semakin bertumbuh, kami semakin dibangun, semakin paham bahwa lewat proses Tuhan kami semakin dimurnikan. Motivasi kami, keadaan kami, pemikiran-pemikiran kami yang bisa saja benar menurut kami tapi tidak benar menurut Tuhan. Karena itu Tuhan, koreksi kami dan kami mau terus berjalan dalam proses Tuhan. Dan kami juga percaya bukan hanya memurnikan, tapi di mana kedagingan kami, pikiran kami, hikmat kami berhenti. Karena hikmat manusia itu terkadang mirip-mirip hikmat Tuhan, tetapi dari buahnya terkadang timbul masalah dan persoalan. Terima kasih, diberkatilah semua anak-anakmu. Bilurmu menyembuhkan anak-anakmu yang sakit. Bebaskan setiap yang terikat, kuatkan setiap yang lemah, teguhkan hati kami semua. Karena Tuhanlah
dasar kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.